Halo, balik lagi sama saya. Nah, sebelumnya kita udah ngomongin paham nih, apa itu revenue, apa itu income, kenapa revenue itu penting. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih cara menghitung revenue. Karena seperti yang dikatakan tadi, revenue itu sangat penting bagi sebuah bisnis. Nah, gimana caranya? Ketika kita berbicara revenue, pasti ada yang namanya bisnis itu bisnis manufacturing atau yang berdasarkan produk atau bisnis yang berdasarkan jasa. Nah, kalau kita menghitung itu antara revenue dari base-nya adalah penjualan produk atau manufacturing dan base-nya adalah jasa, itu memerlukan caranya berbeda-beda. Karena apa? Kalau kita base-nya adalah jumlah produk, maka yang dihitung adalah berapa jumlah unit yang terjual. Berapa jumlah produk kita yang terjual dikalikan dengan rata-rata harganya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang service itu kan kita nggak ada barangnya nih, nggak jelas apa. Maka hal yang digunakan adalah jumlah konsumen, rata-rata konsumennya berapa. Misalnya seperti itu. Nah, dari sana dikalikan dengan rata-rata harga. Berarti harganya berapa kita rata-rata. Misal ada beberapa produk nih, rata-ratanya berapa sih? Sama halnya dengan si jasa. Kita akan melihat rata-rata penggunaan servisnya itu berapa. Misalnya, ketika kita bisnisnya adalah jasa laundry. Kita lihat dalam satu orang ini rata-rata mereka nge-laundry berapa kilo. Terus kalau misalnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, misalnya 5 kilo nih dengan harga 5.000, yang artinya mereka rata-rata dikalikan dengan 25.000, 5 kilo dikali dengan 5.000, terus jumlahnya berapa konsumennya. Nah, ini ada contohnya nih. Sebuah perusahaan menjual t-shirt dengan harga atau membeli t-shirt dengan harga 50.000 dan mereka jual lagi nih. Jadi dalam artian mereka kayak reseller lah gampangannya. Dijual lagi dengan harga 90.000. Nah, apabila konsumen membeli 2 t-shirt, berapa revenue-nya? Simple, ketika tadi kita ngomongin tentang satu produk, maka tinggal dikalikan saja jumlah yang terjual dikalikan dengan harga jual. Berarti 2 pieces dikalikan dengan 90.000, yaitu 180.000. Nah, sedangkan yang kedua, kalau misalnya kondisinya sebuah perusahaan ini menjual atau memberikan diskon kalau misalnya membeli 2 pieces lebih. Karena kan tidak menutup kemungkinan sebuah perusahaan, sebuah bisnis untuk memikat seorang konsumen memberikan diskon-diskon yang ada. Yang artinya di sini ketika aku beli lebih dari 2, si bisnis ini, penjual ini akan memberikan diskon sebanyak 3%. Lalu kalau saya beli sebanyak 5 pieces t-shirt, kira-kira harganya berapa sih? Nah, di sini kalau kita beli lebih dari 2, kalau tadi kan 2 nih tinggal dikalikan dengan 90.000 nih, jadinya 180.000. Tapi kalau misalnya kita beli lebih dari 2, ingat kita ada diskon yang diberikan. Yang artinya kita harus menghitung dulu berapa harga normalnya untuk 5 pieces t-shirt. Berarti 450.000, yaitu 5 dikali dengan 90.000. Baru dikurangi dengan 3%. Atau bisa dikalikan dengan 97%. Yang artinya ketika konsumen membeli 5 t-shirt, maka mereka harus membayar sebesar 436.500. Nah, itu adalah revenue yang kita dapatkan ketika menjual 5 t-shirt atau menjual 2 t-shirt. Nah, dari sini kita tahu revenue itu sangat penting. Penentuan diskon pun juga berdampak pada revenue yang kita dapatkan. Dari sini revenue akan kita hasil revenue ini, total revenue ini akan kita bandingkan dengan expenses kita atau pengeluaran kita gimana. Revenue bisa dikatakan sebagai pemasukan kita. Expenses adalah pengeluaran kita. Apakah ketika kita tahu revenue kita berapa, pengeluaran kita berapa, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, bisa kira-kira kita bisa bertahan nggak sih dengan menjalankan bisnis ini? Oleh karena itu, ketika terjadi yang namanya revenue kita lebih kecil daripada pengeluaran kita atau expenses kita, maka kondisi itu disebut dengan defisit. Perusahaan harus mulai was-was nih, kok bisa ternyata revenue kita lebih kecil dari
pengeluaran kita. Perusahaan harus mulai melihat strategi-strategi kita apakah sesuai atau tidak. Nah, untuk istilahnya untuk meminimalisir atau jaga-jaga deh supaya kita nggak pas-pasan harga atau revenue kita, maka kita harus tahu nih kira-kira minimal kalau kita buat bisnis, minimal aku harus mendapatkan berapa sih sebelum buat proyeksi. Nah, ketika kita mengetahui berapa titik di mana kondisi perusahaan minimal banget harus terjual berapa, kondisi di mana perusahaan tidak rugi tapi tidak untung, itu bisa disebut dengan titik impas. Itu disebut dengan kondisi break even point. Nah, kalau sebelumnya di bagian volume penjualan kita udah ngomong nih break even point dari segi unitnya. Nah, kali ini di revenue ini juga ada break even point-nya. Break even point dari segi berapa sih yang harus terjual. Dalam artian, break even ini untuk menggambarkan kira-kira aku harus berhasil menjual berapa, harus mendapatkan revenue berapa, supaya bisa menutupi biaya-biaya yang ada. Nah, didapat dari mana? Break even ini bisa kalian dapatkan dari fixed cost dibagi dengan 1 min total variable cost dibagi dengan sales price. Duh Bu, bingung, susah. Nah, di sini ada contohnya nih, biar teman-teman lebih gampang lagi gimana sih penerapan terkait dengan break even point ini, khususnya untuk yang sales. Sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk, di mana ketika mereka ingin mengeluarkan sebuah produk, mereka ingin tahu apa sih dampaknya terhadap keuangan. Akhirnya mereka menghitung yang namanya break even point. Dengan kondisi fixed cost mereka secara keseluruhan, ingat ini secara keseluruhan fixed cost-nya adalah 5 juta. Dengan variable cost-nya tiap itemnya adalah 5.000. Sedangkan harga jual yang ditetapkan adalah 10.000. Maka berapa break even point-nya? Tinggal kita masukkan kepada formula yang tadi. Fixed cost-nya adalah 5 juta, variable cost-nya adalah 5.000, dan sales price-nya adalah 10.000. Nah, tinggal kita kalkulasi, ternyata ketemunya 10 juta. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa minimal banget sebuah perusahaan harus mendapatkan revenue 10 juta untuk menutupi biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk menciptakan produk ini. Ketika harganya terlalu tinggi, habis itu break evennya, misalnya 10 juta nih tadi. Nanti dari 10 juta itu nggak cuman ya udah kita harus nentuin 10 juta. Nggak, kita dari 10 juta tadi bisa mengambil atau menganalisis apakah harga terlalu tinggi atau harga titik itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena kalau misalnya titik break even itu terlalu tinggi, setidaknya kalian akan ngeliat apa yang harus kulakukan untuk mencapai titik ini. Apakah harganya pas atau kira-kira strategi apa? Kalau terlalu tinggi nanti dari segi perusahaan atau bisnis kalian susah menggapainya. Tapi kalau terlalu rendah, kok ya nggak ada daya juangnya, kurang daya juangnya. Makanya sangat penting sekali ketika kita menentukan break even point. Melihat antara keseimbangan dari segi pengeluaran berapa, dari segi harga jual berapa, dan dari segi pendapatan berapa. Dan kalau misalnya break evennya terlalu tinggi, kita juga memperhitungkan kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai titik tersebut. Kalau terlalu lama berarti wah nggak bisa, akan sulit sekali untuk dilakukan. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan masuk ke sebab berikutnya yaitu revenue projection. Terima kasih.